Alhamdulillah akhirnya bantuan sosial PKH cair nominal Rp975.000. Pemilik kartu KKS Bank ini segera cek kartu KKS-nya. KPM wajib cek kartu KKS-nya terakhir 30 April 2025. Kemudian beras 10 kg cair jika sudah dalam keadaan seperti ini. KPM yang tidak lolos DTSN bisa dicek dalam video kali ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama. Tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Laura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya ada penerima manfaat PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas, alhamdulillah akhirnya bantuan sosial PKH cair. Nominalnya Rp975.000. Pemilik kartu KKS Bank ini segera cek kartu KKS-nya. KPM wajib cek kartu KKS-nya terakhir 30 April 2025. Kemudian beras 10 kg cair jika sudah dalam keadaan seperti ini. KPM PKH yang tidak lolos DTSN bisa cek dalam video kali ini. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Laura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Laura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, hari ini Kamis 24 April 2025, kita akan update kembali terkait pencairan bantuan sosial PKH, BPNT, dan bantuan tambahan lainnya, termasuk update terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua tahun 2025. Nah, sahabat sosial, dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait beberapa topik yang sangat penting dan teman-teman wajib ketahui agar nantinya tidak menyesal di kemudian hari ya sahabat sosial. Di samping kita akan membahas terkait bantuan PKH dan juga BPNT, kita juga akan bahas terkait bantuan beras 10 kg karena banyak sekali yang bertanya kemarin untuk beras 10 kg ataupun BLT BBM bagaimana, kenapa tidak diupdate kembali. Nah, baik, hari ini kita akan update dan kita sudah mendapatkan update terbaru dari pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial beras 10 kg. Nah, baik, kita akan bahas terlebih dahulu teman-teman semuanya dalam kesempatan kali ini. Di beberapa hari ini sahabat sosial, di berbagai wilayah di Indonesia ada saldo yang masuk di kartu KKS Merah Putih ya. Nah, teman-teman semuanya, kemarin di tanggal 23 April 2025 sahabat sosial ada saldo masuk dengan jumlah Rp975.000 di kartu KKS di salah satu bank penyalur. Nah, sahabat sosial bisa langsung lihat di layar kaca terkait saldo yang masuk ya. Nah, teman-teman, untuk captionnya adalah alhamdulillah cair hari ini sebanyak Rp975.000 di kartu KKS Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI wilayah Aceh, semoga yang lain segera menyusul. Nah, teman-teman, di situ tanggalnya 23 April 2025 dengan jumlah Rp975.000. Nah, kemudian sahabat sosial di tanggal 22 sebenarnya juga ada saldo masuk dengan jumlah Rp587.000 atau kalau kita genapkan adalah Rp600.000. Itu karena kena admin ya dari brilingnya ya sahabat sosial, harusnya adalah Rp600.000. Untuk penarikannya adalah di Bank Mandiri, namun untuk cairannya di link untuk Bank BRI sahabat sosial. Nah, baik, untuk dua pencairan tersebut sahabat sosial ya, karena memang banyak sekali yang berkomentar bahwa di bulan April tidak ada pencairan sama sekali. Nah, perlu kita tegaskan bahwa bantuan sosial yang dicairkan di bulan April 2025 adalah validasi by system ya sahabat sosial. Jadi bagi teman-teman yang merasa
bantuan sosialnya kemarin-kemarin adalah 1, misalkan contoh adalah BPT murni saja. Nah, teman-teman bisa pastikan dulu kepada pendamping sosial apakah mendapatkan PKH validasi by system. Nah, apabila teman-teman semuanya terdaftar sebagai PKH validasi by system, nanti juga akan muncul sebagai KPM PKH susulan. Berbeda-beda teman-teman, tergantung dari teman-teman semuanya kapan dijadikan sebagai KPM validasi tersebut ya. Yang pasti teman-teman wajib bertanya kepada pendamping sosial. Nah, kemudian sahabat sosial, di samping tadi ada pencairan bantuan sosial, ternyata ada himbauan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait keluarga penerima manfaat. Nah, apakah himbauan tersebut teman-teman? Nah, sahabat sosial bisa lihat di layar kaca, itu jelas sekali ya sahabat sosial. Ada keterangan di salah satu wilayah di Indonesia teman-teman, ada salah satu KPM di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang ya sahabat sosial. Kemudian di situ setelah dilakukan penelitian oleh pendamping sosial, karena teman-teman semuanya pencairan bantuan sosial PKH itu tidak bisa 100%, pasti ada kendala, baik itu ada yang belum transaksi ataupun KPM tiba-tiba dalam perjalanan meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, sahabat sosial, setelah melakukan penelitian ternyata ada KPM yang tidak transaksi, yaitu dengan jumlah Rp725.000 untuk banknya adalah di Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Nah, nanti muncul teman-teman semuanya di menu Siksma ya, KPM ketika ditarik ya, dilakukan penelitian kemudian belum melakukan transaksi, padahal untuk saldonya sebenarnya sudah masuk di kartu KKS merah putih. Biasanya teman-teman semuanya untuk kasus tersebut adalah KPM tidak mengetahui bahwa bantuan sosialnya adalah sudah dicairkan. Misalkan teman-teman semua di periode bulan pertama pencairan dicek kosong terus, kemungkinan besar KPM tersebut sudah menyerah untuk mengecek dan ternyata di akhir-akhir bulan April ada saldo masuk dan keterangannya adalah tidak melakukan transaksi PKH triwulan 1 2025 untuk Januari, Februari, Maret 2025. Nah, ketika teman-teman semuanya dilakukan penelitian dan muncul KPM yang belum melakukan transaksi atau tidak transaksi, nanti akan diberi batas waktu hingga tanggal 30 April 2025. Nah, sahabat sosial, kesempatan ini ya jangan disia-siakan bagi yang merasa belum tersalurkan. Teman-teman silakan tanyakan ke pendamping sosial apakah tahap satunya sudah cair atau belum bagi yang belum cair khususnya ya. Karena nanti tanggal 30 April akan clear ya. Tanggal 30 April nanti apabila ada KPM yang ketika saldonya sudah masuk ke kartu KKS hingga tanggal 30 April di jam 23:59 waktu Indonesia Barat, maka akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak ditransaksikan. Apabila sebelum jam 12 malam kemudian ditransaksikan, maka saldonya bisa ditarik oleh keluarga penerima manfaat. Itu penting sekali bagi teman-teman yang merasa belum tersalurkan, silakan cek secara berkala, takutnya nanti akan dikembalikan ke kas negara. Seperti itu sahabat sosial. Nah, kemudian di samping tadi ada yang tidak transaksi KPM PK BPNT, karena itu juga salah satu penghambat pencairan PKH tahap kedua ke depannya, karena nanti biasanya walaupun nanti di tanggal 30 akan dikembalikan ke kas negara, biasanya akan ada perpanjangan, nanti akan hingga tanggal 15 Mei misalkan, nanti tentunya akan menghambat pencairan di tahap selanjutnya. Jadi bagi teman-teman mohon untuk selalu mengecek bagi yang merasa belum tersalurkan agar tidak menghambat pencairan selanjutnya. Kemudian sahabat sosial, kita akan update terkait KPM yang tidak lolos DTSEN. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Teman-teman bisa cek di video kali ini ya sahabat sosial. Untuk yang pertama, teman-teman semuanya bisa melakukan pengecekan apakah teman-teman semuanya lolos DTSEN atau tidak. Yang pertama adalah ketika teman-teman melakukan pengecekan di cekbansos.kemensos.go.id, ada beberapa contoh KPM yang memang terlihat secara kasat mata nanti tidak cair tahap keduanya. Untuk yang pertama adalah gagal rekomendasi BPK terdaftar sebagai pemilik usaha. Nah, ini dipastikan tidak dicairkan di tahap yang kedua. Jadi keluarga penerima manfaat ternyata sebagai pemilik usaha, misalnya memiliki usaha lebih dari satu cabang dan lain sebagainya. Nah, itu terdaftar kemudian di sistem adalah terbacanya gagal. Kemudian yang kedua adalah terkait
PBI-nya ya, ataupun kartu BPJS kesehatannya. Nah, di situ keterangannya adalah gagal keluarga PPU atau gaji di atas UMP. Nah, ini bagi teman-teman yang bergaji di atas UMR, UMP, UMK itu juga akan di stop di tahap yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah gagal keluarga menyatakan menyanggah diri sendiri dari penerima bantuan sosial. Nah, teman-teman semuanya di menu sanggah untuk KPM menyanggah diri sendiri bahwa tidak layak lagi menerima bantuan, maka di aplikasi Cek Bansos akan muncul sebagai keluarga menyatakan menyanggah diri sendiri dari penerima bansos. Kemudian selanjutnya ataupun yang keempat adalah gagal keluarga dengan daya PLN 2200 volt ampere. Nah, ini teman-teman semuanya kemarin banyak yang salah ya. Jadi ketika dilakukan survei oleh pendamping sosial ternyata walaupun muncul di Cek Bansos adalah pemilik daya listrik PLN 2200 volt ampere, namun kenyataannya ketika disurvei ternyata KPM tersebut hanya memiliki 450 volt ampere saja. Jadi teman-teman yang merasa ketika di aplikasi Cek Bansos keterangannya adalah memiliki daya 2200 namun kenyataannya tidak memiliki daya listrik tersebut, bisa langsung konsultasikan kepada pendamping. Nanti pendamping sosial akan melaporkan kepada pihak PLN. Nah, pihak PLN nanti yang akan merubah atau melaporkan kepada BPS agar dirubah KPM tersebut ternyata bukan pemilik daya listrik PLN 2200 volt ampere. Kemudian selanjutnya adalah gagal informasi mutasi meninggal informasi dari BPJS. Nah, ketika BPJS telah melaporkan bahwa KPM tersebut adalah meninggal dunia, maka langsung akan di stop bantuan sosialnya kecuali nanti akan ada perpindahan untuk ahli warisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait keluarga tidak layak pemerintah daerah. Nah, teman-teman, apabila sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah, maka juga itu tidak bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah ya. Jadi bagi teman-teman silakan cek secara berkala untuk bantuan sosialnya tadi agar nanti kedepannya tidak di stop bantuan sosialnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.